Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sekitar sehat kan? Alhamdulillah. Ini di hari-hari Minggu kita belajar untuk melanjutkan pertemuan yang kemarin tentang kemarin materi tentang apa? Pembangunan dan perkembangan. Benar. Kemarin kan cuma pengertian dan cara menghitung. Nah, untuk pertemuan yang kedua ini kita belajar tentang teori-teori pertumbuhan ekonomi. Nah, sebelum kita mulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran kita di hari ini dapat bermanfaat. Berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa saya persilahkan. Sudah cukup. Oh iya, untuk PR yang kemarin udah dikerjakan. Udah selesai. Coba kan kemarin cuma satu soal tuh, coba dibacakan hasilnya dan cara menghitungnya. 300 kurang 280 per 280 kali 100% Ya, sama dengan 7,14%. ya. Jawabannya B. Untuk itu kan dapat dari 300 itu dapat dari mana? Dari ininya GNP tahun lalunya. Ya, 300 itu GNP tahun lalu, terus dikurangi GNP yang tahun sekarang, terus dibagi GNP yang sekarang dikali 100%, yang hasilnya 7,14% itu. Nah, terus di hari ini kita belajar tentang teori pertumbuhan ekonomi. Nah, yang itu disimpan aja, bisa dibuka bukunya, sudah dicatat. Nah, kita belajar tentang teori pertumbuhan ekonomi. Nah, teori pertumbuhan ini ada empat teori, ada empat. Nah, yang pertama itu teori perkembangan Australia. Australia itu atau aliran historis cerita. Nah, terus ada teori klasik. Teori klasik itu teori yang zaman dulu, terus teori neoklasik. Terus yang terakhir itu teori yang modern. Nah, kita bahas satu-satu dari teori Austria. Apa teori Austria itu? Nah, ini banyak penemu-penemu tentang teori Austria. Nah, teori Austria yang pertama itu menurut Friedrich List pada tahun 1789 sampai 1846 itu perkembangan ekonomi sebenarnya tergantung pada pemeranan pemerintah. Nah, teori ini organisasi swasta dan lingkungan kebudayaan. Friedrich berpendapat bahwa kemajuan perkembangan suatu masyarakat diukur melalui kemajuan teknik atau cara produksinya. Menurut Friedrich, perkembangan ekonomi ini dibagi melalui beberapa fase, yaitu fase berburu, pengembara. Pada masa ini, peradaban sangat sederhana, manusia memenuhi kebutuhan hidupnya tergantung pada alam. Nah, itu juga ada masa berternak dan bertani, terus masa bertani dan berkerajinan. Itu adalah teori penemuan dari Friedrich List. Terus yang ada lagi penemuan dari Bruno Hildebrand. Menurut Hildebrand, perkembangan ekonomi bukan didasarkan pada cara produksi, tetapi didasarkan pada cara distribusi. Nah, Bruno ini menemukan 3 distribusi, yaitu yang pertama perekonomian barter. Barter pasti tahu kan? Tukar. Terus perekonomian uang, perekonomian kredit. Nah, itu penemuan dari Bruno. Nah, itu pembahasan kita yang teori Austria. Dari teori ini, sebelum kita lanjut ke teori klasik, ada pertanyaan? Ada ya? Jangan lupa untuk dicatat again. Nanti semisal habis ini ada yang belum mengerti bisa ditanyakan lagi. Nah, selanjutnya itu teori klasik. Nah, teori klasik
neoklasik ini ada juga beberapa penemu. Yang pertama itu Adam Smith. Nah, Adam Smith ini merupakan ekonomi pertama yang menumpukan perhatian kepada masalah ekonomi. Juga terkenal pelopor pembangunan ekonomi dan kebijakan laissez-faire. Nah, pendapat Adam Smith ini dituangkan pada teori yang disebut The Invisible Hand dalam bukunya. Nah, terus pertumbuhan ekonomi menurut Adam Smith itu dibedakan menjadi dua aspek. Menjadi dua aspek. Nah, yang pertama itu pertumbuhan output total. Terus pertumbuhan penduduk yang kedua. Nah, itu kalau pertumbuhan output total itu menurut Adam Smith ada juga 3 unsur, yaitu sumber daya alam yang tersedia, faktor produksi tanah, sumber daya manusia juga. Terus pertumbuhan penduduk. Kalau pertumbuhan penduduk itu menurut Adam Smith jumlah penduduk akan meningkat jika tingkat upah yang berlaku lebih tinggi dan tingkat upah substance atau tingkat upah yang pas-pasan untuk hidup. Itu pertumbuhan penduduk. Nah, terus kita lanjut di teori neoklasik. Nah, teori neoklasik ini sebenarnya hampir sama dengan teori klasik. Nah, ini juga banyak penemu tentang mengemukakan tentang teori neoklasik ini. Yang pertama itu Solo Swan atau disebut juga Robert Solow. Ini dikenal sebagai ekonomi yang menjadi perintis dalam mengembangkan teori neoklasik. Teori pertumbuhan neoklasik ini berkembang sejak tahun 1950-an. Menurut teori ini, perkembangan ekonomi tergantung pada pertambahan penyediaan faktor-faktor produksi, yaitu penduduk, tenaga kerja, akumulasi modal, tingkat kemajuan dan teknologi. Itu juga ada. Yang kedua itu Keynesian. Nah, ini teori yang dikemukakan perluasan dan analisis Keynesian mengenai kegiatan ekonomi secara nasional, masalah tenaga kerja. Nah, menurutnya agar pendapatan nasional ini naik, itu perlu dilakukan investasi secara besar-besaran. Alasannya, investasi diperlukan lebih besar daripada pendapat yang akan diraih. Misalnya diperlukan kenaikan modal. Nah, terus yang ketiga yang dikemukakan itu teori neoklasik itu Schumpeter. Nah, Schumpeter ini mengemukakan pada tahun 1934 dalam bahasa Inggris dengan judul The Theory of Economic Development. Selanjutnya, Schumpeter ini menggambarkan teori tentang proses pembangunan dan faktor utama yang menentukan pembangunan dalam bukunya. Nah, menurut Schumpeter, faktor utamanya bakal pertumbuhan ekonomi pada negara adalah proses inovasi yang dilakukan oleh para inovator dan wira swasta. Itu yang terakhir. Terus yang terakhir ini teori modern. Nah, teori modern ini menurut Walt Whitman Rostow ini dalam bukunya State of Economic pada tahun 1960 di tingkat pertumbuhan sebagai pertumbuhan ekonomi itu masyarakat tradisional, masyarakat masa sangat sederhana, produksi hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terus juga ada prasyarat lepas landas, masa transisi persiapan menuju kemajuan lepas landas. Ada perubahan sangat pesat, peningkatan investasi, sektor industri berkembang pesat, tercipta kerangka Polexoxboot dan menjamin pertumbuhan ekonomi. Nah, itu dari teori-teori keempat teori yang tadi. Mungkin dari teori Austria, teori klasik,
teori klasik, teori modern. Kita ada yang belum paham? Masih jelas. Ya. Sebenarnya ada banyak teori-teori yang ditemukan oleh beberapa ahli ekonomi di dunia, tapi hanya yang mencolok-mencolok saja yang ditulis dalam bukunya kita untuk pelajaran ekonomi kelas 11 ini. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Di hari Minggu ini kita belajarnya hanya teori-teori saja. Minggu selanjutnya kita belajar di materi yang lain. Dan kalau kita belum paham nanti bisa nge-WA atau nanti ketemu, bisa kita obrolin dan kita bisa ngerjain PR kita yang mungkin yang belum bisa kerjaan dari sekolahan. Itu saja. Semoga bermanfaat. Sebelum kita menutup belajar pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa saya persilahkan. Sudah cukup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.